Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan kami dari kelompok Agile Leadership akan membahas cara kepemimpinan Presiden dan menteri-menteri dalam menghadapi persoalan yang ada di Indonesia. Nah, aku mau ngajak Bapak Ibu semua untuk flashback sejenak tentang tragedi gas air mata di Kanjuruhan. Nah, dalam tragedi ini menewaskan 131 orang yang dimana itu memberikan duka mendalam untuk kita semua dan memberikan catatan kelam dalam dunia sepak bola di Indonesia. Sebagai Menteri Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD sudah menerapkan ciri dari agile leadership yaitu people agility. Siapapun mampu bekerja sama untuk mengungkap kasus Kanjuruhan tersebut. Namun demikian, mitigasi dampaknya kasus ini seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar kasus serupa tidak terulang kembali. Nah, sampai saat ini belum ada transparansi dari pemerintah, yang dimana pemerintah waktu itu sudah diberitakan menjanjikan akan memberikan santunan sebesar 50 juta kepada ahli waris keluarga dari korban tragedi tersebut. Namun sampai saat ini belum ada nih update-annya tentang sudah diberikannya santunan tersebut atau belumnya. Selanjutnya saya akan membahas tentang kasus yang bikin kita semua kecewa, yaitu tentang Menteri Kesehatan. Kenapa dalam Menteri Kesehatan? Karena Menteri Kesehatan lambat dalam menangani kasus gagal ginjal yang menimpa banyak anak. Apalagi ini kasus gagal ginjalnya adalah gagal ginjal akut. Dan sebelumnya saya akan cerita dulu kenapa kasus ini menurut saya akan berjalan lambat. Karena menurut saya kasus ini itu belum ada kejelasannya, belum ada validasinya. Mengapa obat-obat sirup itu sekarang ditarik dan orang-orang yang terkena ini tuh katanya minum obat sirup paracetamol. Banyak yang sudah meninggal, banyak juga yang sudah sampai terkena gagal ginjal akut stadium 3. Nah, untuk itu belum ada nih keluarga korban mendapatkan hasil klinis penyebab obat tersebut. Apa penyebabnya gitu. Sejauh ini Menteri Kesehatan pun juga hanya memaparkan adanya dugaan salah satu obat. Tapi kasus ini berjalan cukup lama menurut saya, karena validasi tentang dugaan obat tersebut oleh Menteri Kesehatan belum juga dikasih tahu ke publik gitu. Jadi mengacu pada sikap change agility, Menteri Kesehatan seharusnya mampu mengambil sikap dan menempatkan kasus ini sebagai kejadian yang luar biasa. Waduh, kok cepet sekali sih Mbak Maya nih, gimana nih? Padahal kan teman-teman masih semangat loh dengerin Mbak Maya tadi. Bener kan teman-teman? Ayo Mbak Maya, lagi dong, lagi. Ya, baik deh. Terima kasih banyak ya Mbak Maya. Perkenalkan, saya Boni Suganda, BC 2211200023. Ya, teman-teman yang berbahagia. Presiden tentunya sangat shock ya ketika muncul kasus gagal ginjal pada anak. Untuk itu, menurut pemberitaan resmi Presiden melalui kanal presiden ri.go.id menjelaskan bahwa Presiden langsung memanggil jajaran menteri terkait, yaitu Menteri Kesehatan Budi Gunadi dan Kepala BPOM RI Penny L. Lukito. Hal ini tentunya sangat berkaitan dengan konsep dari agile leadership, yaitu mental agility atau mampu bertahan dalam berbagai tekanan mental. Karena biar bagaimanapun, tentunya kasus ini membuat shock Presiden. Namun sebagai pemimpin yang menerapkan konsep agile leadership, Presiden harus tetap mencari jalan keluar walaupun diterpa berbagai kasus di penghujung tahun ini. Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan sejumlah negara sahabat untuk menyediakan obat hemopizol yang dinilai dapat mengatasi kasus gagal ginjal tersebut. Hingga saat ini pemerintah telah menerima 20 vial dari Singapura, sedangkan masih terdapat 16 vial lainnya akan datang dari Australia dalam waktu dekat. Menkes Budi sendiri memastikan bahwa obat hemopizol tersebut memberikan dampak positif terhadap para pasien yang menderita gangguan ginjal akut tersebut. Ia pun mengatakan akan segera mempercepat proses kedatangan obat tersebut ke Indonesia. Teman-teman yang baik, jadi dengan konsep agile leadership pada kasus tersebut, ternyata Presiden dengan tekanan dari berbagai pihak
akhirnya segera dapat menyelesaikan kasus tersebut dan dapat mencari solusi terbaiknya. Berikutnya terkait konsep agile leadership, yaitu learning agility atau sering juga disebut mampu mempelajari dan memahami pengetahuan baru dengan cepat. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, beberapa waktu lalu Presiden telah meresmikan platform dunia virtual yang bernama Jagat Nusantara yang terhubung dengan kota nyata, yaitu Ibu Kota Nusantara atau IKN. Jagat Nusantara merupakan platform digital buatan anak bangsa berbasis interaksi sosial di dunia virtual serta dapat diakses publik melalui situs dan aplikasi mobile. Jadi saya berpikir bahwa untuk konsep agile leadership kali ini, Presiden telah mampu mempelajari dan juga memahami pengetahuan baru dengan cepat. Ini dapat dibuktikan dengan peluncuran Jagat Nusantara ini. Tinggal kita tunggu saja sejauh mana Metaverse Jagat Nusantara ini dapat memberikan dampak positif kepada masyarakat dan perekonomian Indonesia tentunya. Karena memang ini dapat menjadi pendobrak yang kekinian yang tentu dapat mempercepat peningkatan ekonomi Indonesia. Teman-teman semua, gimana nih Mbak Maya? Saya tetap lanjut ya. Ya, mudah-mudahan nggak bosan ya melihat saya. Mbak Maya, kasih semangat dong ke kita-kitanya. Lanjut dong, Pak. Terkait model agile leadership berikutnya, yaitu result agility atau sering juga disebut dengan tetap berprestasi dalam kondisi apapun. Dalam hal ini saya melihat prestasi dalam rencana penyelenggaraan G20 pada 15-16 November 2022 di Bali mendatang. Presiden telah mengumumkan bahwa setidaknya ada 17 pemimpin negara yang telah mengkonfirmasi kehadirannya dalam KTT G20 mendatang. Sedangkan 3 lainnya masih menunggu konfirmasi. Kedatangan para pemimpin negara KTT G20 di Bali merupakan sebuah kehormatan dan prestasi bagi Indonesia. Teman-teman yang berbahagia, dari beberapa presentasi di atas dapat disimpulkan bahwa Presiden kita telah menunjukkan prestasinya walaupun dalam kondisi negara yang memang sedang tidak baik-baik saja ini. Terlepas dari banyaknya kasus yang terjadi saat ini, namun saya melihat bahwa Presiden bisa menunjukkan prestasinya juga. Sehingga menurut analisis saya, Presiden juga telah menerapkan konsep agile leadership pada beberapa kasus di atas. Demikian pembahasan kami kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga teman-teman yang menonton ini dapat memberikan inspirasi untuk terus berjuang walaupun banyak badai dan rintangan yang dihadapi. Gimana nih Mbak Maya? Kayaknya sudah cukup ya presentasi kita. Oh ya, ada pantun nih untuk teman-teman. Siap ya Mbak Maya? Siap dong. Hari Senin bersih-bersih. Pasang bendera biar berkibar. Yuk, lanjut Mbak Maya. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf pembahasannya terlalu panjang dan lebar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.